Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Solviana dari kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Makassar. Yang pertama, adanya latar belakang perlawanan Makassar. Makassar merupakan pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan karena letak wilayah Makassar yang strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1654 sampai 1660, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Ia berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada masa Hasanuddin terjadi peristiwa yang sangat amat penting. Persaingan antara Goa Talo atau Makassar dengan Bone yang berlangsung cukup lama. Diakhiri dengan keterlibatan Belanda dalam Perang Makassar tahun 1660 sampai 1669. Perang ini juga disulut oleh perilaku orang-orang Belanda yang menghalang-halangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba ingin memonopoli perdagangan. Sebagai salah satu kota dan bandar niaga di Indonesia, Sumba Opu memiliki setidak-tidaknya 5 konsul dagang Eropa sebagai tempat perwakilan dagang negara-negara Eropa di kerajaan itu. Untuk mengatasi perselisihan-perselisihan yang tidak sehat, pada tahun 1602, pada pedagang-pedagang ekspedisi Belanda melebur menjadi satu, dan pada tanggal 20 Maret 1602 dibentuknya FOC. Dalam lidah kita biasa disebut company atau compens. Namun sayang, perwakilan perdagangan FOC di Sumba Opu tidak berjalan dengan baik karena adanya kekurangan modal dari perwakilan-perwakilan FOC tersebut, sehingga FOC terancam bangkrut. Sultan Hasanuddin yang merupakan raja dari kerajaan Makassar pada saat itu membantu ekspedisi Eropa untuk melawan Belanda di perang. Akibatnya, kompeni Belanda terdesak di beberapa wilayah di Maluku dan di Selat Makassar. Bantuan Raja Sultan Hasanuddin dipandang sebagai perang terbuka oleh kompeni. Akibatnya, Belanda lebih mengkonsentrasikan diri untuk merebut kota dagang Sumba Opu. Terjadilah peperangan selama puluhan tahun. Namun pada akhir tahun 1667, Kerajaan Makassar menyerah, maka Raja Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sangat anti oleh pedagang asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Untuk itu, hubungan antara Batavia atau pusat kekuasaan VOC di Hindia Timur dan Ambon terhalangi karena adanya Kerajaan Makassar. Dengan kondisi tersebut, maka timbul pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC, bahkan menyebabkan terjadinya peperangan. Peperangan tersebut di daerah Maluku. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk mempondak-pondakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberaniannya Sultan Hasanuddin, maka Belanda memberikan julukan padanya, yaitu ayam jantan dari timur. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone atau daerah kekuasaan Makassar. Raja Bone yaitu Aru Palaka merasa dijajah oleh Makassar sehingga ia meminta bantuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Aru Palaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota kerajaan Makassar.
Dan secara terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667, yang isinya tentu saja sangat merugikan Kerajaan Makassar. Berikut merupakan isi Perjanjian Bongaya. 1. FOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. 2. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Ketiga, Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. 4. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Jalannya perlawanan rakyat Makassar. Perang Makassar terjadi pada tahun 1666 sampai 1668. Sebenarnya perang ini dipicu oleh perang dagang antara Kerajaan Makassar yang menjadikan pelabuhannya bebas dikunjungi oleh kapal-kapal dari Eropa ataupun Asia dan Nusantara. Dengan pihak FOC yang ingin memaksai monopoli, pelabuhan Makassar dianggap menyaingi perniagaan FOC. Keinginan FOC untuk mengontrol jalur perniagaan laut ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk FOC, sehingga FOC berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Upaya FOC yang sepertinya terlihat baik ini disambut baik oleh Raja Goa, dan kemudian FOC diizinkan berdagang bebas. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makassar, FOC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, yaitu untuk mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntutan FOC terhadap Makassar ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh FOC. Oleh karena itu, company selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar, sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara Raja Makassar melawan FOC. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633, dan pertempuran ketiga terjadi pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku FOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Dua kali upaya FOC tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makassar memberikan perlawanan sengit terhadap company. Pertempuran ketiga pada tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar. Ketika FOC menyerbu Makassar, pasukan company dibantu oleh pasukan Raja Bone, yaitu Aru Palaka, dan pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Pasukan Angkatan Laut FOC yang dipimpin oleh Spelman menyerang pelabuhan Makassar dari laut. Sedangkan pasukan Aru Palaka mendarat di Bonhain dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin, serta melakukan penyerbuan ke Makassar. Peperangan terjadi berlangsung cukup lama, tetapi pada saat itu kota Makassar masih dapat dipertahankan oleh Sultan Hasanuddin. Pada akhir kesempatan itu, Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bongaya pada tahun 1667. Perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka. Perlawanan rakyat Makassar selanjutnya dilakukan dalam bentuk lain, seperti membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap FOC.